Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al Abror. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Syekh Subakir, sang penumbal tanah Jawa. Syekh Subakir adalah salah seorang ulama besar wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad pertama untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Dimulai saat Sultan Muhammad pertama bermimpi mendapat wangsit atau ilham, petunjuk untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubalignya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama termuka dari seluruh penjuru dunia. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan. Karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan skala yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas seperti yang diharapkan. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara, hutan yang sangat angker, yang dipenuhi makhluk halus dan jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan versi babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam. Karena dihalangi para jin penunggu tanah Jawa, para jin dan lembut tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas, siluman yang mencelakakan para ulama pendahulu. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subakir membawakan batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Rajah Aji Kolocokro versi Jawa tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar Magelang, karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Kemudian efek dari kekuatan wasilah dari batu gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak pada makhluk-makhluk penunggu tanah Jawa.
Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicauan burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung dan gelap, angin bergerak cepat, kilat menyambar-nyambar menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti, lelembut setan siluman lari menyelamatkan diri. Jin dan peri, Banaspati, kuntilanak, jail langkung, semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabto Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut tersebut. Sabto Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir, lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menajamkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabto Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Bodronoyo, sang penguasa tanah Jawa ini, merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabto Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabto Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, akan tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabto Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, namun dengan catatan para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain, diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai syarat syariat penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabto Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menepati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabto Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama petilasan makam tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus, karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar.
Nama Syekh Subagir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar dan serikandi penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan melampaui batas mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subagir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subagir pulang ke Persia, Iran. Dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subagir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subagir wafat, menurut satu riwayat, khususnya digantikan oleh wali songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah Waliullah Syekh Subagir, sang penumbal tanah Jawa. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga yang telah menonton video kami. Semoga saudara-saudaraku semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, selalu dalam ketaatan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.